Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita insyaallah akan lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan babus sidq, yaitu bab tentang kejujuran. As-sidq ketika disebutkan di dalam dalil, maka bisa bermakna kejujuran dalam perkataan dan juga bisa bermakna kejujuran dalam perbuatan. Nah, kejujuran dalam perkataan itu yakni ketika seseorang berkata benar sesuai dengan realita, berkata sesuai dengan yang sebenarnya, itu kejujuran dalam perkataan. Adapun kejujuran dalam perbuatan, maka maksudnya adalah ketika seseorang itu dia melakukan amalan antara zahirnya dan batinnya itu sama. Amalan hatinya, amalan lisannya, dan amalan anggota tubuhnya itu sama. Tidak ada yang berbeda. Ketika secara anggota tubuh amalannya dia menampakkan amalan yang baik kepada orang lain, misalkan tersenyum gitu ya, menunjukkan akhlak yang baik secara zahir, secara anggota tubuh dan juga secara lisan, maka demikian pula amalan hatinya tidak menyimpan sesuatu terkait orang tersebut. Jadi antara zahirnya dan batinnya itu sama. Ketika dia menunjukkan bahwa dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir, maka demikian pula batinnya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesamaan antara zahir dan batin itu tidak ada pada orang munafik. Jadi contoh orang yang tidak memiliki sifat sidq, sifat jujur dan benar dan selaras antara zahir dan batin, itu adalah orang munafik yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Atau orang yang tadi secara zahir ya, di depan seseorang dia pura-pura baik, tapi di dalam hatinya dia menyimpan dendam atau menyimpan kebencian misalkan. Ini berarti tidak memiliki sifat sidq, yaitu jujur atau selaras, setara antara perkataan dan perbuatannya. Ini makna dari kata sidq. Nah, terkait dengan muamalah kita, jadi kita lihat tadi ya, babus sidq itu bisa antara muamalah kita dengan orang lain atau muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mewujudkan as-sidq, kejujuran dan keselarasan antara zahirnya dan batinnya, baik ketika bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala atau kepada orang lain, atau bermuamalah dengan orang lain, maka para ulama menyebutkan seseorang itu supaya dia memiliki sifat sidq, dia harus memiliki sifat ihsan. Jadi sidq dan ihsan itu selalu berjalan beriringan. Apa itu sifat ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Inilah makna ihsan. Dan ketika seseorang itu mewujudkan ihsan, maka dia telah mewujudkan sidq. Sehingga ketika seseorang misalkan
dia beribadah ketika di hadapan orang lain, ibadahnya seperti itu dengan tata cara yang Masya Allah bagus begitu ya. Kemudian ketika di rumah sendirian, ketika sholat sunnah di masjid misalkan bagus, ketika sholat sunnah di rumah sendirian juga bagus sama seperti itu, maka inilah ihsan, maka inilah sidq. Tapi ketika seseorang melakukan amalan yang itu dilihat oleh orang lain, dia misalkan sholat sunnah begitu ya, kalau sholat berjamaah kan harus bersama orang lain, betul tidak? Antum bisa berjamaah dengan jin? Nggak bisa. Ya, tidak ada. Taib. Walaupun bisa jadi ada yang berjamaah juga dari kalangan jin, tapi tetap sholatnya teranggap munfarid itu. Bisa jadi ya. Kita tidak tahu, itu perkara gaib. Jadi ketika seseorang itu melakukan amalan wajib yang itu memang dikerjakan di depan orang banyak, sholat Jumat misalkan, ya sudah, maka tidak ada pilihan, memang akan dilihat orang banyak. Tapi sholat sunnah misalkan, ya, yang itu bisa dilakukan di depan orang, misalkan sholat sunnah di masjid atau dilakukan sendirian, seperti ketika melakukannya di rumah. Atau sedekah ketika dilihat orang, atau sedekah ketika tidak dilihat orang. Nah, ketika dia melakukan amalan tersebut yang itu bisa dilakukan di depan orang ataupun sendirian, ketika dia melakukannya dengan kekhusyuan yang sama atau dengan tata cara yang sama, sama-sama tumakninah, bukan ketika sholat sunnah di masjid kemudian tumakninah, tapi ketika sholat sendirian di rumah maka sholatnya cepat sekali misalkan. Ya, bukan seperti itu. Tapi ketika dia selaras ya antara ketika di depan orang dengan ketika tidak ada orang, karena itu bukan yang dia pikirkan. Yang dia pikirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sidq. Maka inilah ihsan. Setara, selaras antara zahirnya dan batinnya. Ya. Sehingga ketika orang itu melakukan amalan ibadah dengan riya, maka ini berarti dia tidak mewujudkan sidq, dan dia otomatis tidak mewujudkan ihsan. Orang riya gimana? Dia melakukan amalan sholat atau baca Quran atau amalan lain yang itu dilihat oleh orang lain ya, tapi dia mengharapkan pujian dari orang lain, bukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini riya. Secara zahir dia melakukan amalan ketaatan kepada Allah, tapi dalam batinnya yang dia inginkan sebenarnya pujian dari orang lain. Ini tidak sidq berarti. Ini tidak ihsan, tidak mewujudkan ihsan. Misalkan masalah menuntut ilmu syar'i atau mengajarkan ilmu syar'i, zahirnya dia melakukan amalan ketaatan yaitu belajar ilmu syar'i atau mengajarkan ilmu syar'i, berdakwah. Tapi kalau di batinnya dia meminta, yang mengharapkan pujian orang lain atau mengharapkan popularitas atau mengharapkan posisi kekuasaan, ya, supaya dijadikan mufti misalkan oleh ulil amri misalkan, maka ini tidak mewujudkan sidq, tidak mewujudkan ihsan. Taib. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan 3 ayat atau ya 3 ayat yang berkaitan dengan sifat sidq. Yang pertama adalah qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian itu bersama orang-orang yang shadiqin, bersama orang-orang yang shadiq. Orang-orang yang jujur dan benar, orang-orang yang selaras antara perkataannya dan perbuatannya. Ya, jadi ini yang disebut dengan as-shadiqin. Orang yang mewujudkan sifat sidq dan ihsan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah, karena sidq dan ihsan
itu tidak mungkin terwujud kecuali karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan yang kisah seorang perempuan di zaman Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, putri dari penjual susu, wanita penjual susu. Ya, jadi diperintahkan oleh ibunya untuk mencampur susu dengan air. Dha'il ma' 'ala laban. Ya bunayyati dha'il ma' 'ala laban. Wahai anakku, campurkanlah air ke susu. Ibunya jual susu. Nah, intinya memerintahkan anak perempuannya untuk mencampur dengan air supaya volumenya menjadi lebih besar. Tapi ini menjadi tidak jujur. Ini menjadi tidak sidq, tidak shadiq, karena susunya tidak lagi murni. Padahal yang dijual adalah, klaimnya adalah susu murni. Maka anak perempuannya kemudian berkata, ya, apakah engkau tidak mengetahui? Alam ta'lami anna Amirul Mukminin qad naha dzalik. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Amirul Mukminin telah melarang hal tersebut, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian ibunya berkata, ya bunayyati, fa inna Umar lam yarana. Ya, sungguhnya Umar itu tidak melihat kami, tidak melihat kita. Jadi ketika ibunya kemudian mengatakan fa inna Umar lam yarana, Umar tidak melihat kita, maka anak perempuannya tersebut kemudian berkata, fa inna rabba Umar yarana. Sungguhnya Rabb Umar, Rabbnya Umar yaitu Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Maka inilah sifat sidq. Ini contoh dari sifat sidq. Ketika zahirnya sama dengan batinnya, ketika batinnya sama dengan zahirnya. Ya, jadi walaupun ketika itu diperintahkan oleh Umar bin Khattab dan perintah tersebut sesuai dengan syariat, dilarang mencampur susu dengan air karena itu termasuk perbuatan khianah, termasuk perbuatan zulm, kezaliman, ya, atau kecurangan. Maka putrinya tersebut walaupun tidak ada Umar di situ, padahal sebenarnya Umar berada di balik dinding di luar rumah mereka, kebetulan mendengar percakapan tersebut. Ya. Dan itulah mengapa kemudian Umar meminta kepada kawannya untuk menandai rumah tersebut malam tersebut, karena itu malam hari. Besoknya Umar kemudian menuju kembali kepada rumah tersebut dan ternyata baru diketahui bahwa putri dari penjual susu tersebut ya belum nikah. Kemudian dinikahkan dengan salah satu anaknya Umar, yaitu Asim. Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, pernikahan Asim dengan putri dari penjual susu tersebut itu kemudian melahirkan seorang anak perempuan. Salah satu anaknya adalah anak perempuan, ya. Kemudian anak perempuan ini menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, penguasa, salah satu penguasa dari dinasti Umayyah, Abdul Aziz bin Marwan. Kemudian pernikahan dari Abdul Aziz bin Marwan dengan putrinya Asim dan wanita yang jujur tadi itu adalah namanya adalah Umar. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu anaknya Abdul Aziz bin Marwan, ibunya berarti adalah putrinya Asim. Ibunya berarti putrinya Asim, berarti cicitnya Umar bin Khattab, ya. Cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu mengapa bisa jadi seseorang itu, ya, ketika diberikan keberkahan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi karena amalan soleh dan doa dari orang tuanya atau kakeknya atau moyangnya dulu. Bisa jadi kejujuran yang ditunjukkan oleh putri dari penjual susu tersebut itu kemudian yakni karena kejujurannya, karena amalan solehnya, dan tentunya karena doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nah kemudian di salah satu dari keturunannya kemudian lahirlah sosok yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Maka kita lihat itu contoh dari sifat sidq. Contoh dari ketika seseorang mewujudkan ihsan, walaupun tidak ada yang memonitor, tapi dia sadar bahwa
dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada yang mengawasi, tetapi ketika itu diperintahkan oleh ulil amri dan itu termasuk perkara yang ma'ruf, maka kita harus menepati hal tersebut, harus mengikuti hal tersebut. Nah, inilah sifat seorang mukmin. Ya, inilah sifat seorang mukmin. Jadi kalau semuanya itu serba ideal, maka tidak perlu ada hukuman had. Tidak perlu ada hukuman bagi kriminalitas. Ya, kalau semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan ihsan ini, gitu ya. Karena nggak ada yang akan berani untuk melakukan hal-hal kriminal tersebut, mencuri, begal, merampok dan membunuh dan seterusnya. Tapi tentunya kondisi real tidak ideal seperti itu. Makanya di dalam syariat Islam ada yakni aturan-aturan tentang hukuman had. Ada aturan-aturan tentang yakni bagaimana kalau ada kriminalitas yang terjadi. Kalau disebutkan aturannya secara khusus dalam syariat, maka itu jadilah hukuman had, hudud. Kalau tidak disebutkan secara khusus, maka itu dikembalikan kepada ulil amri. Istihadnya ulil amri menetapkan hukumannya seperti apa. Itulah yang disebut dengan hukuman ta'zir. Nah, sekarang makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan sidak itu dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah wa kunu ma'as-shadiqin. Dan jadilah kalian itu bersama orang-orang yang shadiq. Ibadah puasa itu melatih kita supaya menjadi orang-orang yang shadiq. Melatih kita untuk bisa mencapai derajat ihsan. Karena ketika seseorang puasa, misalkan dia kelaparan dan kehausan di tengah siang misalkan, sebenarnya bisa saja dia mengendap-endap untuk makan atau minum. Betul tidak? Tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil wudu, kok lama sekali ini, ternyata ambil wudunya sambil menikmati. Kumur-kumurnya kok lama. Ya, air masuk tapi nggak ada yang keluar itu. Berarti sambil minum berarti ya. Itu kerjaan anak-anak kecil di pondok itu begitu ya. Kalau sudah Ramadan, zuhur itu sesi ambil wudu itu lama sekali. Di keran itu, di depan keran itu lama sekali. Ya karena masih kecil ya. SD kelas 2, kelas 3 itu. Belum balik. Jadi itu diantara amalan ibadah yang melatih seseorang supaya menjadi orang yang mewujudkan sifat sidak. Wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah bersama orang-orang yang shadiqin. Yani diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama orang-orang yang shadiqin. Yani tidak sekedar diperintahkan untuk mewujudkan sifat sidak, tapi diperintahkan untuk bersama dengan orang-orang yang shadiqin, bersama orang-orang yang mewujudkan sifat sidak tersebut. Di antara, ini bisa jadi perintahnya adalah dalam bentuk seperti sebelumnya gitu ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian bisa jadi ya ini perintahnya langsung saja, bisa jadi berupa wujudkanlah sifat sidak misalkan. Ya. Tapi di sini perintahnya adalah jadilah kalian itu bersama orang-orang yang shadiqin. Maka ini menunjukkan di antara hikmahnya adalah yani sifat sidak itu susah untuk itu adalah perjuangan seumur hidup untuk selalu kita wujudkan. Ya, jadi susah tapi bisa mudah bagi orang yang dirahmati oleh Allah. Tapi intinya dia adalah perjuangan seumur hidup. Sebagaimana mewujudkan tingkatan ihsan itu perjuangan seumur hidup. Tidak kemudian kita berjuang cuma 1 bulan kemudian terwujud itu, kemudian setelah itu lakop itu, gelar itu dibawa sampai mati gitu ya. Dia mencapai tingkatan ihsan, oh berarti dia sudah merupakan seorang muhsin. Kemudian cukup 1 bulan berjuang kemudian selesai sampai mati. Nah, nggak kayak gelar kuliah gitu ya. Dapat gelar setelah berjuang 4 tahun S1 misalkan, kemudian setelah itu tidak berubah sampai meninggal dunia begitu ya. Selalu dia bawa gelar tersebut. Misalkan ini cuma contoh.
Tidak seperti itu. Ini perjuangan seumur hidup. Nah, jadi ketika itu perjuangan seumur hidup, maka Allah Subhanahu wa taala yakni memberikan isyarat, wa kunu ma'as shadiqin. Kita diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yakni kita jangan bermudah-mudahan mengklaim bahwa kita sudah termasuk orang-orang yang shadiq. Tapi perintahnya cuma jadilah bersama orang-orang yang shadiq. Semoga kita masuk bagian dari mereka. Begitu ya. Ada isyarat itu. Karena ini perjuangan seumur hidup. Kemudian hikmah yang kedua adalah bahwa seseorang itu ketika dia menghendaki keselamatan di dunia dan di akhirat, maka dia harus mencari orang-orang yang mewujudkan sifat sidq. Dia harus menjadikan mereka sebagai sahabat dekat mereka. Jadi circle mereka begitu ya, circle-nya itu adalah orang-orang yang mewujudkan sifat sidq, yang selaras antara zahirnya dan batinnya. Jangan mencari kawan yang bermuka dua, misalkan begitu. Jangan mencari kawan yang ibadahnya suka riya. Nah, kalau bermuka dua kan hubungan dengan sesama manusia. Kalau ibadahnya suka riya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita jelaskan, ini sama-sama tidak mewujudkan sifat sidq, betul tidak? Jujur dan selaras antara zahir dan batin. Jadi ketika seseorang itu hendak mencari kawan, mencari sahabat, atau mencari pasangan hidup, carilah orang-orang yang sidq, orang-orang yang selaras antara zahirnya dan batinnya. Sehingga apa yang dituliskan di CV ketika ta'aruf itu sama, sesuai dengan realitanya. Nah, kalau tidak sidq, maka yang ditulis itu udah dipermak. Atau jangan-jangan pakai AI. Ya, sekarang zaman AI. CV untuk ta'aruf aja udah pakai AI begitu ya. Jadi carilah orang-orang yang mewujudkan sifat sidq, yang berusaha mewujudkan sifat sidq. Kita katakan ini adalah perjuangan seumur hidup. Dan bisa jadi iman itu naik turun setiap waktunya. Itu tidak naik dengan ketaatan dan bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Tapi intinya adalah dia selalu berjuang, selalu berusaha mewujudkan as-sidq, yaitu kejujuran dan kebenaran, keselarasan antara zahir dan batin. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-shadiqina was-shadiqat. Ya, ini bagian dari ayat, ya, bagian dari ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa karakteristik. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat was-sabirina was-sabirat, ya, wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat. Habis itu apa? Wal hafizina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Kemudian apa akhirnya? Bagian akhir dari ayat tersebut, a'addallahu katsiran, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Baik. Jadi intinya orang-orang yang memiliki karakteristik tersebut, 10 karakteristik yang disebutkan oleh Allah, muslim, mukmin, qanit, yaitu orang yang memiliki kunut, yaitu ketundukan dan ketaatan kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kemudian shadiq, yaitu orang yang selaras antara zahir dan batinnya. Ya, kemudian apa? Sabir, bersabar. Dan bab sabar telah disebutkan di bab sebelum ini, ya. Kemudian khashi' wal khashi'ina wal khashi'at. Khashi', orang yang memiliki sifat khusyuk. Khusyuk yakni tenang, yaitu tenang di atas al-haq, tidak gundah, tidak ragu. Dan ketenangan, khusyuan tidak hanya khusyuk dalam sholat, itu makna khusyuk yang sempit. Ada makna yang sempit, ada makna yang umum, yang luas. Khusyuk yang sempit itu adalah contohnya khusyuk ketika sholat, tenang, fokus,
Bisa tercapai khusyuk ketika sholat gimana? Dengan kita memperhatikan bacaan. Baik bacaan imam ketika itu jahar, atau bacaan kita sendiri ketika itu sir. Ini sama ketika kita ngobrol sama orang lain, ketika kita paham apa yang dibicarakan, kita akan fokus, betul tidak? Kita akan fokus dengan apa yang dibicarakan. Nah itu khusyuk. Tapi kalau kita ngobrol sama orang lain, pikiran kita kemana-mana, gitu ya, kita cuma melihat dia wajahnya itu bergerak-gerak sama bibirnya, tapi habis itu kita sambil mikirin apa? Habis ini makan malam di mana ya? Begitu ya, karena lapar misalkan. Nah, ini nggak khusyuk berarti. Ya, antara dia memang ada hal lain yang dia pikirkan, sebenarnya bahasanya dia ngerti atau bahasanya dia nggak ngerti. Jadi orang itu walaupun ngomongnya seantusias apa, karena bahasanya nggak ngerti, jadinya apa? Jadinya pikirnya kemana-mana juga. Itu berarti nggak khusyuk. Nah, khusyuk ketika sholat didapat dengan ketika kita mentadabburi apa yang kita baca. Makanya belajar bahasa Arab dan belajar ilmu syar'i secara umum itu adalah di antara hal yang sangat membantu supaya kita bisa khusyuk ketika sholat. Atau minimal, kalau misalkan belum bisa bahasa Arab, minimal kita pelajari makna dari bacaan-bacaan sholat tersebut. Ya, nggak tahu bahasa Arabnya gimana, tapi minimal kita tahu maknanya secara umum. Misalkan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Jadi kita renungkan makna tersebut. Jadi kita renungkan, walaupun kita misalkan memuji Allah dengan sir, bahkan sebelah kita nggak dengar, tapi Allah mendengar. Ketika kita menghadirkan makna-makna tersebut, kita paham apa yang dibaca, begitu ya. Maka itu akan membantu kita untuk khusyuk. Nah, tapi ada khusyuk yang maknanya lebih umum. Yaitu apa? Yaitu orang-orang yang yakni dia tenang di atas al-haq. Dia tidak gundah. Dia ketika syubhat muncul, dia tahu bahwa ini adalah syubhat. Bisa jadi nggak tahu jawabannya, tapi dia tetap tenang. Nanti Anda tanya kepada orang yang berilmu. Tidak mudah terombang-ambing dengan syubhat. Berarti gimana cara untuk mewujudkan khusyuk yang maknanya umum ini? Caranya adalah dengan berilmu, ya, mempelajari ilmu syar'i. Lagi-lagi dikembalikan kepada ilmu. Khusyuk ketika sholat bisa terbantu dengan berilmu, memahami makna dari ucapan-ucapan yang diucapkan, yang dibaca ketika sholat, bacaan-bacaan yang dibaca ketika sholat. Khusyuk yang maknanya umum bisa terwujud dengan ya kita mempelajari ilmu syar'i dan mengamalkannya. Ya, karena kalau orang itu tidak belajar ilmu syar'i, maka ada syubhat satu, ada syubhat dua, gitu ya, dia akan mudah terombang-ambing, mudah terikut oleh syubhat tersebut. Jadi itu makna dari khusyuk. Baik, intinya adalah a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar bagi orang-orang yang memiliki karakteristik tersebut. Di antaranya adalah karakteristik as-sidq, yaitu jujur dan benar, perkataannya dan perbuatannya selaras. Wa qala ta'ala, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebaikan, itu adalah lebih baik untuk mereka. Itu adalah kondisi yang lebih baik untuk mereka. Yani ketika seseorang itu jujur kepada Allah, apa yang dimaksud jujur kepada Allah? Maksudnya adalah tadi, selaras antara perkataannya dan perbuatannya. Dia beriman kepada Allah, dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, yang itu selalu kita ucapkan ketika sholat, dan dia benar-benar mewujudkan perkataan tersebut. Jadi tidak termasuk sifat sidq ketika orang itu dia beriman kepada Allah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi kemudian di saat yang bersamaan atau di saat yang lain misalkan dia bermaksiat kepada Allah. Ini tidak terwujud sifat sidq, kecuali kalau setelah itu dia langsung bertobat dan dia bertekad untuk tidak mau mengulanginya. Ini sidq adalah sama dengan ihsan. Apa patokan seseorang mewujudkan tingkatan ihsan? Ada 3 tingkatan. Tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan. Tingkatan Islam ketika seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam,
Ya, ini adalah tingkatan iman paling minimal begitu ya, supaya seseorang itu masuk dalam lingkup Islam kaum muslimin. Nah, kalau kemudian dia sudah beriman kepada Allah dan dia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan kalau dia tergelincir kepada dosa dia langsung bertaubat, maka ini tingkatan iman. Ya, ini tingkatan iman. Ini yang wajib. Idealnya harusnya inilah tingkatan seorang mukmin, seorang muslim. Nggak boleh di bawah itu. Masih muslim, tapi di bawahnya tingkatan iman. Berarti gimana? Sebagian kewajiban dia tidak lakukan, sebagian keharaman dia lakukan, nggak langsung bertaubat. Dia berlezat-lezat dengan dosanya tersebut. Udah tahu ghibah itu haram, tapi tetap ghibah tiap hari misalkan. Udah tahu melihat hal-hal yang haram itu haram, ya, melihat hal-hal yang misalkan aurat orang itu haram, tapi dia masih melakukannya misalkan tiap hari misalkan. Maka ini berarti apa? Di bawah tingkatan iman itu. Masih muslim tapi di bawah tingkatan iman. Ini berbahaya. Bisa jadi nanti kalau Allah tidak ampuni bisa jadi diazab sementara di neraka. Ya, karena dia masih muslim maka tidak selamanya di neraka. Nah, di atasnya tingkatan iman itu adalah tingkatan ihsan. Ini yang dari tadi kita bahas. Dia mengerjakan yang wajib, dia meninggalkan yang haram, dia mengerjakan yang sunnah, dia meninggalkan yang makruh, dan dia meninggalkan sebagian perkara mubah yang itu tidak ada manfaatnya, atau perkara mubah yang itu bisa menjatuhkan muru'ah. Dan kalau terjatuh kepada dosa, karena setiap orang itu pasti tergelincir kepada dosa, maka dia langsung bertaubat. Dia tidak pernah mau berlezat-lezat dengan suatu dosa. Ini tingkatan ihsan. Ini berat sekali, betul tidak? Ini perjuangan seumur hidup yang telah disebutkan tadi. Ini perjuangan seumur hidup. Nah, jadi falau sadaqullah, kalau mereka itu berbuat jujur kepada Allah, ini mewujudkan tingkatan ihsan tersebut, lakana khairal lahum, maka itulah yang lebih baik untuk mereka. Yani inilah kondisi paling baik. Inilah kondisinya tingkatan wali Allah. Wali Allah itu apa? Orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena mereka mewujudkan tingkatan ihsan dan minimalnya tingkatan iman. Jadi kata para ulama, tingkatan iman dan ihsan itu adalah tingkatannya para wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam akidah Ahlussunnah yang lurus, akidah yang lurus, wali Allah itu siapa yang bisa jadi wali Allah? Kita semua punya potensi untuk bisa menjadi wali Allah. Bukan hanya keturunan orang tertentu, keturunan yang bisa jadi wali Allah hanyalah keturunan wali misalnya. Tidak demikian. Dalam Islam itu tidak seperti agama Yahudi. Gimana agama Yahudi? Yang terpilih adalah orang Yahudi. Kalau bukan orang Yahudi maka tidak terpilih. Betul tidak? Kalau antum memikirkan seperti itu tentang wali Allah, berarti antum sama saja seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Ya, setiap manusia punya kesempatan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sama untuk jadi wali Allah atau kesempatan yang sama untuk jadi musuh Allah. Pilihan kita masing-masing. Ya, pilihan kita masing-masing. Jadi ini akidah yang lurus. Setiap dari kita semua itu sama-sama memiliki potensi untuk menjadi wali Allah. Gimana caranya? Wujudkan tingkatan iman atau ihsan. Minimalnya tingkatan iman. Atau yang lebih bagus lagi tingkatan ihsan. Dan itu adalah perjuangan seumur hidup. Jadi bukan merupakan kesalahan, bahkan ini merupakan suatu yang sangat terpuji kalau seseorang itu berdoa, ya Allah, semoga hamba termasuk walimu, termasuk di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang terpuji. Karena sama saja berdoa semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk bisa mencapai tingkatan iman dan ihsan. Khususnya ihsan. Kalau kita bisa berdoa untuk yang paling maksimal, kenapa kita berdoa yang lebih rendah? Betul tidak? Kalau kita bisa berdoa kepada Allah minta surga Firdaus, kenapa kita berdoanya ya Allah, semoga hamba masuk surga Firdaus tingkatan terbawah, tingkatan surga yang terbawah gak apa-apa lah. Jangan begitu doanya. Ya, berdoalah meminta yang tingkatan yang tertinggi. Jadi jangan
jangan pesimis. Nah, ini bahasanya dalam dalil, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Istilah yang lain kalau pakai bahasa sehari-hari, jangan pesimis. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang meyakini bahwa yang yang terpilih itu cuma ras tertentu misalkan, maka ini adalah tidak ada dalilnya sama sekali dalam Islam ataupun Islamnya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu sebelumnya. Jadi semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki posisi yang sama atau peluang yang sama untuk bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala itu membawakan langsung masuk kepada hadis-hadis ya. Cuma mungkin di sini kayaknya tanggung untuk kita bahas sekarang, khawatirnya terpotong dengan azan. Jadi mungkin kita bisa cukupkan, dan karena masih ada waktu ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kita jarang ada pertanyaan karena biasanya mepet sekali dengan azan. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan maka silahkan. Kalau nggak ada maka nggak usah dipaksakan. Taib, kalau tidak ada maka kita bisa cukupkan sampai ya di poin ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, masih terkait sidak. Nanti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu menyebutkan beberapa hadis yang cukup banyak juga tentang sidak, karena ini termasuk sifat yang sangat penting. Setelah itu kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membahas tentang bab muraqabah. Ini bagusnya urutan bab beliau. Bab muraqabah itu merasa senantiasa selalu diawasi oleh Allah. Kaitannya erat juga dengan ihsan. Jadi sidak dan muraqabah itu adalah sama dengan tingkatan ihsan. Ketika orang mewujudkan sifat sidak dan ketika seseorang itu mewujudkan sifat muraqabah, itu senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan bisa lebih mudah biiznillah untuk mencapai tingkatan ihsan. Nah, demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.